Nah, setelah 1 tahun selesai, sekarang dokter boleh berprofesi langsung sebagai dokter umum atau mau melanjutkan sekolah lagi sebagai spesialis. Udah gede, mau jadi apa ya? Hai teman-teman, siang ini saya mau wawancara Dr. Timi. Ayo kita kenalkan siapa Dr. Timi. Halo dokter. Hai Kinan. Boleh ceritakan nama lengkap sama profesinya dokter? Baik, nama saya Timi Budi, spesialis mata, dokter di Rumah Sakit Karolus, Jakarta. Apalagi Dulu ya? waktu kecil, dokter cita-citanya jadi apa? Waktu kecil sebenarnya nggak pengen jadi dokter, pengennya jadi guru. Nah, kok bisa sih sekarang malah jadi dokter? Ya, karena mamanya saya itu kan guru, jadi senang sih lihat mama ngajar gitu. Tapi waktu mulai SMA itu mulai senang sih dengan pelajaran biologi, kemudian juga ada tantangan kok di dalam keluarga saya itu belum ada yang jadi dokter. Kemudian ingin nyoba untuk gimana sih daftar jadi dokter. Tapi sebenarnya waktu SMA itu saya nggak punya gambaran dokter tuh kayak apa. Tapi sejak SMA saya ada keinginan untuk jadi itu. Jadi waktu kecil belum pengen jadi dokter. Setelah SMA baru pengen. Oke, susah nggak jadi dokter? Proses belajarnya gimana? Yang jelas jadi dokter itu butuh waktu yang panjang. Sekolahnya cukup panjang dan lama ya. Jadi setelah masuk di kuliah di S1 nanti masih harus menjalani Poskap namanya untuk praktek kliniknya. Itu selama 2 tahun baru kemudian bisa menjadi dokter umum. Kemudian setelah lulus dokter umum pun masih harus menjalani namanya program internship. Jadi seperti magang begitu di beberapa rumah sakit yang dipilih. Biasanya waktunya 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun selesai, sekarang dokter boleh berprofesi langsung sebagai dokter umum atau mau melanjutkan sekolah lagi sebagai spesialis. Sekolah spesialis sendiri waktunya biasanya sekitar 4 tahun. Itu baru spesialis yang tingkat 1 ya. Nanti kalau masih pengen lagi sekolah spesialis tingkat 2, waktunya kira-kira 1-2 tahun. Jadi memang pendidikan dokter itu pendidikan yang panjang. Kalau pengen masuk ke kedokteran, bukan semata-mata harus pintar, tapi lebih ke arah tekun, tahan uji, dan ya sabar karena tidak bisa instan. Apalagi dokter itu selain pengetahuan juga ada skill atau keterampilan. Skill atau keterampilan itu tidak bisa didapat dari baca buku, dari lihat YouTube, dari hanya dengerin cerita atau dengerin dosen, tetapi harus mencoba, mengerjakan, mempraktekkan, sehingga lama-lama menjadi suatu skill yang menyatu dengan diri sendiri. Itu Kinan.
Nah, kan banyak anak-anak yang belum mengerti bagaimana menjadi dokter dan belum bisa imajinasi kalau jadi dokter kayak apa. Boleh nggak, Pak Dokter, kita lihat ruang prakteknya? Oke, ini lihat saya dulu ya. Ini sekarang lagi pandemi nih. Ya. Lagi pandemi, sehingga kalau praktek sekarang harus memakai seperti ini. Maskernya saja, nih saya buka satu, ini double. Ya. Yang di dalam ini masker N95, kemudian masih didobelin masker bedah. Saya memakai scrub ini dan gown sebagai pelindung. Kita tunjukkan ruangan saya ya. Oke. Di sini karena saya dokter mata, ini ada slit lamp namanya untuk pemeriksaan pasien, memeriksa matanya. Ini sekarang juga karena pandemi harus diberi pelindung seperti ini, mika, supaya tidak langsung terpercik dari pasien karena mata itu termasuk pemeriksaan yang dekat. Kemudian ini ruang periksa komputer, tempat mengisi data pasien, menulis resep. Sekarang sudah elektronik, jadi sudah tidak banyak menulis. Kemudian ada juga, ini adalah namanya trial line untuk memeriksa kacamata jika pasien memang memerlukan pemeriksaan kacamata. Kemudian ini kalau secara dari jauh ruangan saya, mejanya juga dilengkapi mika supaya tidak berkontak langsung dengan pasien. Seperti itu, Kinan. Terima kasih dokter. Sekarang kita semua jadi tahu. Semoga sharing dari dokter jadi membantu teman-temanku yang mau jadi dokter. Ya, kalau butuh apa-apa lagi bisa kontak aku, bisa cerita-cerita lagi. Terima kasih dokter. Dadah. Ya.